Pemprov Gorontalo imbau warga tenang sikapi abu vulkanik Gunung Ruang. KPU Provinsi Gorontalo luncurkan Pilkada tahun 2024. Pemprov Gorontalo gelar upacara peringatan Hardiknas. Pelajar di Gorontalo diimbau cinta, bangga, dan paham rupiah. Penjagop Ismail hadiri pelantikan Perdosni Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Pemerintah Provinsi Gorontalo mengimbau warga agar tetap tenang dan waspada menyikapi abu vulkanik Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang sudah berdampak hingga ke Gorontalo. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim di rumah jabatannya saat konferensi pers pada Selasa malam 30 April 2024. Pemerintah Provinsi Gorontalo mengimbau warga untuk tetap tenang dan waspada menyikapi abu vulkanik Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang sudah berdampak hingga ke Gorontalo. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sofyan Ibrahim saat memberi keterangan pers di rumah jabatannya Selasa 30 April 2024. Pihaknya memastikan pemerintah provinsi bersama kabupaten kota terus melakukan pemantauan situasi terkini abu vulkanik dengan semua pemangku kepentingan. Beberapa langkah pencegahan dini dilakukan, salah satunya dengan membagikan masker kepada pengguna jalan. Terkait penutupan Bandara Jalaluddin, ia menyerahkan kepada otoritas bandara untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Setiap 1 jam sekali pihak Bandara Jalaluddin melakukan paper test atau pembantuan abu di landasan pacu dan apron, termasuk pantauan BMKG soal sebaran abu vulkanik melalui citra satelit. Sementara Bandara Jalaluddin telah diperpanjang sampai jam 12 siang, tanggal 1 Mei 2024. Kemudian jika ada perkembangan cuaca membaik pada malam hari ini atau besok pagi, kita akan melakukan evaluasi apakah penutupan sementara bandara atau notam diberhentikan atau kita teruskan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan musibah ini akan segera berlalu dan Provinsi Gorontalo tidak terdampak lagi dengan abu vulkanik dan kita semua bisa melakukan aktivitas seperti semula di tengah-tengah kita dalam aktivitas keseharian kita di Provinsi Gorontalo. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo meluncurkan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau Pilkada tahun 2024. Kegiatan ini turut dihadiri penjabat Gubernur Ismail Pakaya bertempat di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo pada Rabu 1 Mei 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo meluncurkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya bertempat di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo Rabu 1 Mei 2024. Ismail menjelaskan bahwa sebagai bentuk dukungan dan kesiapan dari pemerintah provinsi, pihaknya telah lebih dulu menganggarkan dan menyalurkan dana hibah ke KPU dan Bawaslu sejak 2023 kemarin. Termasuk juga hibah bagi pengamanan yang dalam waktu dekat akan segera disalurkan. Saya ingin juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Gorontalo
Mari kita gunakan hak pilih kita di tanggal 27 November 2024. Di hari itu, kita akan memilih putra-putri terbaik Gorontalo yang akan menjadi pemimpin 5 tahun ke depan, baik di Provinsi Gorontalo, di Kota Gorontalo, dan Kabupaten seprovinsi Gorontalo. Sekali lagi, mari kita gunakan hak pilih kita di tanggal 27 November 2024. Di tempat yang sama, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadli Yantokum mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut baik pelaksanaan pilkada. Ia mengungkapkan bahwa pilkada adalah jalan keluar dari seluruh persoalan yang ada di daerah. Peluncuran pilkada juga ditandai dengan penayangan maskot pilkada KPU Provinsi Gorontalo, yakni ikan hiu paus. Maskot tersebut juga merupakan hasil karya dari Awaludin Nur, putra daerah yang memenangkan lomba desain maskot pilkada Gorontalo tahun 2024. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas di lapangan Museum Purbakala Provinsi Gorontalo pada Kamis 2 Mei 2024. Hardiknas tahun ini mengusung tema Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas di lapangan Museum Purbakala Kota Gorontalo Kamis 2 Mei 2024. Peringatan Hardiknas mengusung tema Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim. Upacara diikuti oleh para kepala sekolah, pengawas, guru, dan perwakilan siswa SMA, SMK, dan SLB seprovinsi Gorontalo. Turut hadir pula para tenaga pendidik, aparatur sipil negara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, serta unit pelaksana teknis dinas. Sebelumnya pada upacara itu Sekda Prof Gorontalo membacakan amanat tertulis Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menekankan pada keberlanjutan program Merdeka Belajar. Program ini telah memberi kesempatan kepada anak-anak didik untuk belajar secara kreatif dan berekspresi dalam menambah wawasan dan pengetahuan. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin Gerakan Merdeka Belajar. Namun 5 tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita laksanakan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Usai upacara, Sekda Prof Gorontalo melakukan ramah tamah dengan peserta dan petugas upacara. Dilanjutkan dengan meninjau dan melihat berbagai jenis koleksi yang ada di Museum Purbakala Provinsi Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menghadiri kegiatan Ajang Remaja untuk Indonesia Berkarya atau Arunika yang dirangkaikan dengan kegiatan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah oleh Bank Indonesia di kalangan pelajar yang ada di Man Insan Cendekia, Gorontalo, Rabu 1 Mei 2024. Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk untuk mencintai dan bangga atas mata uang negara. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menghadiri kegiatan Ajang Remaja untuk Indonesia Berkarya atau Arunika
dirangkaikan dengan gerakan Cinta, Bangga, dan Paham atau CBP Rupiah bersama Bank Indonesia di kalangan pelajar yang ada di Man Insan Cendekia Gorontalo, Rabu 1 Mei 2024. Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk mencintai dan bangga atas mata uang negara. Arunika sendiri merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Man Insan Cendekia Gorontalo dan telah masuk pada profil pelajar Pancasila. Olehnya melalui giat Arunika, BI Gorontalo bekerja sama dengan Man Insan Cendekia meningkatkan pemahaman CBP Rupiah kepada pelajar. Lebih lanjut, Ismail juga mengapresiasi jajaran tenaga pendidik yang hingga saat ini masih terus menjaga eksistensi dan keunggulan dari Man Insan Cendekia Gorontalo. Di tengah-tengah banyaknya insan cendekia di tempat lain, Gorontalo menurutnya masih unggul dan menjadi pilihan utama. Yang bertarung pun juara-juara, sehingga apa yang ada di Man Cendekia, Man Insan Cendekia, saya minta kepala sekolah madrasah yang lain itu tidak kalah. Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Gorontalo Dian Nugraha menjelaskan, program CBP Rupiah saat sudah masuk pada modul ajar tingkat SD, SMP, dan SMA bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Adapun perlombaan yang diikuti oleh siswa-siswi madrasah, baik SMP dan SMA pada ajang ini, antara lain Olimpiade Sains, Lomba Cerdas Cermat, Storytelling, e-sport, vokalia, dan mini soccer. Di sela-sela lomba tersebut ada unsur edukasi CBP Rupiah yang akan disampaikan oleh pejuang rupiah Bank Indonesia. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menghadiri sekaligus membuka acara pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Neurologi Indonesia atau Perdosni bertempat di Gorontalo Convention Center Minggu 24 April 2024. Ya, Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menghadiri sekaligus membuka acara pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia atau Perdosni Gorontalo. Acara dirangkaikan dengan pembukaan The First Gorontalo Neurologi Update Symposium atau First GLIAS bertempat di Grand Palace Convention Center Minggu 26 April 2024. Ismail Pakaya dalam sambutannya menyatakan dukungannya terhadap sektor kesehatan di Provinsi Gorontalo. Beliau menekankan pentingnya distribusi dokter spesialis yang masih kurang di daerah Gorontalo. Dokter spesialis neurologi yang hanya berjumlah 9 orang di Provinsi Gorontalo juga menjadi perhatian. Ismail berharap agar jumlah dokter tersebut dapat terdistribusi dengan baik untuk melayani seluruh masyarakat. Penjago menambahkan bahwa pemerintah daerah siap memberikan rekomendasi kepada dokter-dokter untuk belajar di luar negeri guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Gorontalo. Saya menghadiri pelantikan pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia cabang Gorontalo yang ketuanya Pak Dr. Irianto. Saya memang meluangkan waktu untuk hadir langsung terkait dengan acara hari ini, dan ini adalah bagian dari perhatian dan
pembinaan kita terhadap sektor kesehatan di Provinsi Gorontalo. Kita semua tahu bahwa Gorontalo itu daerah baru. Memang dari sisi jumlah dokter spesialis kita itu masih kurang, ada juga yang sudah lebih, tetapi belum terdistribusi dengan baik di Provinsi Gorontalo. Jadi saya sempat menyampaikan di sambutan saya. Kita berharap jumlah dokter yang sedikit ini bisa terdistribusi dengan baik di Provinsi Gorontalo, di 6 kabupaten kota.